Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Kita berjumpa lagi di kuliah bersama Edi Hamdi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Kalau episode yang lalu kita bercerita tentang Nabi Ibrahim dari Ur, kemudian ke mana tuh? Babylon, kemudian ke Haran ya, sampai ke Damaskus. Ya, dan tentu saja ini akan semakin menarik apa yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim berada di Damaskus. Dan yuk kita ikuti keseruannya seperti apa. Silakan Pak Ustadz. Baik, pengembaraan Nabi Ibrahim tentunya panjang ya. Yang kemarin kita cerita pada episode yang lalu, sampai akhirnya ke daerah Syria ya. Syria. Persisnya dia melintasi 3 atau 4 kota di Syria. Salah satunya adalah namanya Halab. Kemudian bawahnya lagi Homs itu Aleppo ya. Yang ada makam Khalid bin Walid sekarang. Tapi mungkin hancur mungkin ya. Khalid bin Walid dimakamkan di sana. Kemudian ke Damaskus. Artinya sebenarnya kalau kita perlu menelusuri kenapa para nabi melewati beberapa negara, pasti ada cerita itu, atau ada peninggalan yang harus kita teliti. Iya. Saya juga belum begitu tahu kenapa Nabi Ibrahim sampai ke Damaskus. Seperti juga Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW kan Isra dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa kan melewati beberapa tempat. Beberapa destinasi. Sepertinya dia bersama Buraq ya dengan malaikat. Jadi sebelum ke Palestina itu kok melewati dulu. Dia lewat Madinah dulu. Madinah dulu. Iya, walaupun namanya waktu itu bukan Madinah gitu ya. Rasulullah waktu itu tinggal di Mekah ya waktu saat Isra Mi'raj itu ya. Sebelum dia hijrah ke Madinah. Melewati Madinah. Iya, ditunjukkan inilah tempat yang nanti kau akan tinggal. Oh, karena belum hijrah ya. Belum. Kemudian dia ke Hebron. Hebron. Iya, di Hebron. Iya, jadi Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat, disitulah terdapat makam Nabi Ibrahim. Kemudian juga dia melewati Sinai di mana Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu, di situ ditunjukkan yang The Ten Commandment itu ya. Nah, begitu juga sebetulnya perjalanan Nabi Ibrahim ini pasti mempunyai cerita. Kenapa dia ke Babel, dia ketemu dengan Namrud. Dia ke Haran. Ternyata di Haran ini nantinya ada cerita Nabi Yakub. Nabi Yakub kawin dengan putri orang Haran. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Cucu ya? Cucu, anaknya Nabi Ishak ya. Dan nanti kita bicara episode berikutnya. Kita masih di Ibrahim. Biasa. Iya. Oke, di Damaskus ya. Damaskus. Kenapa kok Damaskus? Saya berpikir banyak ulama asatis mubalik menceritakan akhir zaman gitu ya. Bahwa nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun di Menara Putih. Di mana Menara Putih itu? Ternyata Menara Putih itu adalah di Syria, di Damaskus. Persisnya di mana? Di Masjid Umayyah. Jadi di Syria itu di Damaskus ada namanya Masjid Umayyah atau Umayyah. Karena kerajaan kesultanan atau kekhilafahan Umayyah dulu ada di Damaskus. Bani Umayyah dulu. Bani Umayyah. Jadi masjid itu disebut Umayyah dan di situ ada Menara Putih. Ya. Jadi katanya Nabi Isa turun ke sana. Kenapa kok turun ke sana? Tidak turun di Mekah, Madinah. Jadi sebetulnya ada rahasia. Ternyata di masjid tersebut ada makam Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya nabi yang ke-23, anaknya Nabi Zakaria. Yahya, Isa. Baru Nabi Muhammad. Jadi yang keberapa? 23, Nabi ke-23 itu. Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal dibunuh oleh Bani Israel, oleh kaumnya sendiri. Dan dimakamkan di situ. Kenapa harus dimakamkan di situ dan kenapa orang Kristen sangat mencintai Nabi Yahya dan mengakui Nabi Yahya? Karena Nabi Yahya menurut Injil adalah yang membaptis Nabi Isa. Pembaptis kan disebutnya gitu, Nabi Yahya. Jadi suatu ketika saya lupa tahunnya, Masjid Umayyah pernah runtuh.
sempat runtuh ya? Sempat runtuh. Apa gempa atau? Saya kurang tahu, tapi pernah runtuh ya, pernah runtuh. Kemudian menaranya kan hancur. Akhirnya yang menyumbang terbesar itu kaum Nasrani. Ya, kaum Nasrani. Masjid Umayyah itu. Umayyah itu yang sampai saat ini masih ada dan tentunya yang dipelihara itu adalah menara tadi ya. Iya, karena buat turunnya Nabi Isa. Kalau nggak ada menara, turunnya di mana? Karena sudah tersirat dalam Al-Qur'annya. Gitu. Jadi saya pikir kenapa Nabi Ibrahim melintasi sana, karena mungkin memberi informasi bahwa akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun di sana. Itu di Damaskus. Ya, Damaskus. Dari Damaskus kemudian Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Mesir. Ke Mesir. Ini belum ada Ismail ya, belum ketemu ibunya. Ibunya belum ketemu. Ini kan Sarah masih Mesir ya. Nanti dia ke Mesir. Di sana ada Fir'aun zamannya Nabi Ibrahim, ya Fir'aun. Jadi di Mesir itu penguasanya Fir'aun dari nabi ke nabi itu memang Fir'aun kan, keturunan mereka ya? Iya, Fir'aun kan cuma lakop gitu. Oh iya. Ya, Habib, iya. Syekh gitu ya. Ada Ramses, ada yang intinya ya. Iya. Jadi kebetulan Mesir ini kan rajanya sudah populer. Siapapun wanita cantik itu akan dinikahkan dengan raja. Oh, siapa itu raja? Pokoknya raja saat itu lupa saya namanya, tapi raja. Pokoknya seperti itulah. Ya, penguasa Mesir saat itu dia punya syariat ya, bahwa kalau ada wanita cantik datang dengan suaminya, maka suaminya wajib dibunuh. Oh, ya, dia tidak boleh menikahkan kalau ada suaminya. Gitu. Kalau memang ada suaminya, maka suaminya akan dibunuh. Jadi si istrinya tadi dinikahkan, entah dinikahkan. Dinikahi apa sama rajanya? Sama raja. Jadi dia mencintai wanita-wanita cantik. Mencintai keindahan. Nah, Siti Sarah. Nah, ini Siti sebetulnya orang Indonesia yang menyebut Siti Sarah. Iya, karena Indonesia itu mensingkat asalnya Sayyidah. Oh, Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah jadi Siti. Nah, Siti orang kita kan disingkat-singkat gitu. Iya, sama juga Betawi kan. Betawi. Sini mah ini, sono ono gitu kan. Jadi demen singkat. Iya. Nah, Sarah ini merupakan wanita tercantik. Menurut kisah bahwa Sarah ini orang tercantik kedua setelah Siti Hawa. Nah, coba dibayangkan. Kalau Siti Hawa kan diciptakan oleh Allah langsung. Iya. Kemudian yang kedua ada Siti Sarah itu. Sarah itu cantiknya luar biasa, sehingga ada kesepakatan antara Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah bahwa nanti kalau ditanyakan oleh Rasulnya atau utusannya daripada Raja Fir'aun pada zaman itu, sebut saya sebagai saudara, jangan sebagai suami. Pasti dibunuh kan? Dibunuh. Jadi oke, tapi saudara kan saudara dalam Islam, karena sebetulnya Siti Sarah itu dia anak daripada pamannya Nabi Ibrahim. Anak dari pamannya Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya bapak Azar. Azar punya bapak Haran. Sepupuhan berarti ya? Iya, jadi Haran punya anak Sarah. Gitu. Jadi di sana. Ya. Ada juga Haran, tapi Haran saudaranya Ibrahim, itu melahirkan Lut. Tapi kenapa ketemunya di Mesir ya? Bukan, udah dari sana, udah dari Irak. Oh, dari Irak. Habis kebakaran itu. Habis dibakar itu kan. Iya. Emang hijrah rame-rame gitu ya? Iya, rame-rame. Dia kan rame-rame. Dan bapaknya kan meninggal di Haran. Di Haran, ya betul. Jadi masuk ke Mesir, kemudian akhirnya utusannya mengambil Sarah, kemudian mau berhubungan lah. Akhirnya 3 kali sampai nggak bisa berhubungan karena kejang-kejang ya rajanya. Ya kan kejang-kejang sampai akhirnya Siti Sarah berdoa kepada Allah supaya jangan sampai tersentuh oleh raja ini. Dirizui Allah ya betul. Iya, sekali kemudian sembuh, doa lagi, mau disentuh lagi, berdoa lagi sampai alhamdulillah nggak tersentuh. Akhirnya raja itu mengatakan ini bukan manusia, ini setan, iblis. Gitu. Kata si raja itu. Nah, ketakutan raja ini karena begitu mau menyentuh tidak bisa dan tangannya stroke ya. Oh, kayak stroke lah, itu stroke. Pertama stroke tangannya, kedua stroke sama kakinya, mau ketiga hampir semua badannya stroke. Tapi dengan cepat Nabi Siti Sarah berdoa, sembuh. Sakit lagi, sembuh. Pada saat itu akhirnya dia mengatakan bahwa ini bukan
manusia. Manusia nih. Manusia ini setan. Kalau manusia udah gampang dikuasai. Iya. Ya akhirnya ya saking takutnya raja, maka dia hadiahkanlah si Sarah ini dengan seorang wanita Kipti. Jadi Mesir itu dulu namanya Kipti. Kaum Kipti dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah untuk dibawa membantu dia. Oh, awalnya seperti itu ya, sebelum menikahi oleh Ibrahim ya? Iya, karena takut dia, jangan-jangan saya diguna-guna kali gitu. Gua kasih aja deh. Dia yang nemenin. Nemenin deh buat daripada gue yang nemenin gak berdaya gitu. Jadi kasus iya, itu ya. Jauh itu. Akhirnya ya berpisah. Akhirnya ketemu Nabi Ibrahim, waktu itu Ibrahim lagi sholat. Kemudian akhirnya ayo kita pulang dan melanjutkan perjalanan pengembaraannya. Kemana pengembaraannya itu? Ke Palestina. Oh, dari Damaskus itu ke Palestina ya? Iya, Mesir. Oh sorry, Mesir ya. Dari Mesir ke Palestina. Beberapa negara tuh, Irak, dari Irak pergi ke Turki, Turki pergi ke Damaskus, Syria, ke Mesir, dan sekarang ke Palestina. Tanah Palestina punya siapa saat itu? Coba dibayangkan. Kan Nabi Ibrahim hijrah, bukan tanah Nabi Ibrahim. Berarti bukan memang leluhurnya bukan di situ kan? Bukan di situ. Karena di sana di Ur itu ya. Di Ur itu. Nah, ternyata kaum yang sedang tinggal di daerah Palestina saat itu adalah kaum suku Yabus. Namanya Yabus atau disebut dengan bangsa Kan'aniun. Oh, Kan'an. Iya. Jadi miliknya mereka. Bukan Bani Israel belum lahir. Kan Bani Israel nanti zaman Nabi Yakub. Iya. Jadi belum lahir tuh. Masih beberapa periode lagi kan? Dia harus melewati Ishak baru Yakub. Iya. Jadi tanah gitu adalah tanah Kan'an. Siapa Kan'an? Nah, Kan'an ini adalah anaknya Yam. Kan Nabi Nuh punya 3 anak. Syam, Yam, Yafis. Nah, dulu kita di episode yang lalu Nabi Nuh kita bicara itu. Nah, Yam ini punya anak namanya salah satunya adalah Kan'an. Nah, Kan'an ini yang menduduki lokasi Palestina saat itu, kaum Kan'an. Berarti anak dari Nabi Nuh. Cucu Nabi Nuh lah. Iya. Jadi ceritanya begitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim hijrah dari tempat yang tadi kita cerita sampai dengan dia tinggal di salah satu tanah, dia itu di Hebron. Nah, kita sempat ke sana saya ya. Gitu. Ada makam Ibrahim di sana. Jadi kembali lagi tanah itu adalah tanah Kan'an, bukan tanah Bani Israel. Salah sekali kalau Palestina itu adalah tanahnya milik Israel. Terus Kan'an sendiri keturunannya kemana itu? Kan'an itu keturunannya ke Arab. Ke Arab ya? Ada yang ke Arab. Kan'an ada yang mengatakan dia turunan Jazirah Arab dari Arab. Saat itu Kan'an itu hanya memiliki tanah Palestina aja ya? Bangsa Kan'an. Dia bukan sebagai penguasa dan segala macam raja. Mungkin saat itu penguasa kali. Penguasa. Iya. Mungkin tanah kosong kemudian datanglah Kan'an hijrah dari zaman Nabi Nuh itu. Iya. Tinggal di daerah situ kaum Yabus dan Kan'an, karena nanti ada ceritanya pada saat Nabi Musa membawa kaum Bani Israel dari Mesir itu nanti pada tahun 1200 sebelum Masehi. Itu ceritanya akan sambung ke situ. Bahwa tanah itu memang tanahnya Kan'an, bukan Bani Israel. Gitu. Dan setelah dari sana suatu ketika Sarah ini kan mandul. Iya, Siti Sarah tidak punya anak ya? Tidak punya anak. Dalam kurun waktu yang cukup panjang ya? Iya, 80 tahun. 80 tahun ya? Iya, kan beda Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ini 10 tahun. 10 tahun ya? Iya, jadi kalau Nabi Ibrahim 90, Sarah itu 80, jadi tidak mungkin tidak melahirkan. Iya, udah 80 tahun ya? Dan sudah dikatakan akim atau mandul. Akhirnya karena mengetahui dirinya tidak akan mempunyai anak, maka dinikahkanlah Hajar, pembantunya si Sarah. Iya. Dengan Ibrahim. Itu pada saat itu usianya kalau nggak salah Nabi Ibrahim 80-an, 89. Iya. 9, sementara Hajar itu usianya setengah daripada Nabi Ibrahim. Kalau 80-an berarti 40-an ya. Hajar itu umurnya mungkin 35 ya. 35 sekitar itu, karena setengah daripada usia Nabi Ibrahim. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar atas persetujuan istri pertama tentunya. Kemudian setahun kemudian langsung punya anak, lahirlah yang namanya Ismail. Ismail. Berarti lahir Ismail di Hebron ya? Iya, di Hebron. Ya. Jadi lahir di sana, kemudian cemburu seorang wanita tentunya. Walaupun mengikhlaskan awalnya untuk menikahi ya.
wanita kan punya hati. Betul, kan? betul. Lalu akhirnya tentunya atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dibawalah Siti Hajar dengan putranya yang kecil, masih kecil, masih bayi ya, masih menyusui ke suatu daerah yang namanya Mekah yang sekarang Mekah. Disitulah Nabi Ismail dengan ibunya Hajar, Nabi Ibrahim tinggal sementara di sana. Nah, bagaimana episode Nabi Ismail nanti kita akan cerita pada episode berikutnya. Iya, karena nanti kan di sana bercerita tentang sa'i dan segala macam, banyak peristiwa air zam-zam dan sebagainya, kawinnya Nabi Ismail, kemudian banyak lah. Iya, di episode kurban dan segala. Panjang sekali ya. Jadi kita masih ke Ibrahim dulu nih. Iya. Kita ngabisin Ibrahim mungkin ya. Baik. Kemudian kita kembali ke Kanaan. Tadi kan udah jelas bahwa Nabi Ibrahim tidak punya rumah istilahnya. Iya. Karena pendatang ya. Dia pendatang gitu. Jadi datang ke Palestina atau ke Kanaan. Ada cerita menarik untuk membuktikan bahwa Palestina itu bukan miliknya Bani Israel. Ketika Siti Sarah meninggal wafat, ya, di mana dikuburkannya? Nah, kan nggak punya tanah. Iya. Akhirnya Nabi Ibrahim membeli 400 shekel. Mata uang sana, Palestina ya. Dia ya. dengan dalam kitab dikatakan membeli 400 shekel tanah untuk memakamkan istrinya Siti Sarah. Yang sekarang Masjid Ibrahim itu ya. Itu dibeli oleh Nabi. Berarti mata uang Palestina dari dulu memang shekel. Shekel namanya, ya, sampai sekarang ya. Shekel. Jadi artinya apa? Tanah itu bukan punya Nabi Ibrahim. Tanah itu adalah milik Kanaan, bukan Bani Israel. Salah kalau orang. Makanya belinya dari Kanaan kan? Oh, Kanaan. Iya. Dengan seorang yang namanya lupa saya mil apa gitu orang dibeli itu. Nah akhirnya Hebron dijadikan suatu tempat di mana seluruh keluarga Nabi Ibrahim dimakamkan di sana yang kita lihat kemarin. Betul, ada Nabi Yusuf juga di situ. Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah di situ, kemudian anak Ishak dengan istrinya Rebeka, kemudian Nabi Yakub, istrinya Lea, kemudian Nabi Yusuf. Jadi disitulah makam. Siti Hajar sendiri di mana makamnya? Siti Hajar di Mekah sana. Oh. Kan ada Hijr Ismail. Disitulah di samping Ka'bah ya. Samping Ka'bah dimakamkan. Jadi yang meninggal atau wafat duluan adalah Hajar. Jadi Hajar wafat lebih dulu sebelum Sarah. Sarah agak panjang umurnya. Kalau Hajar agak singkat setelah punya anak. Bahkan waktu Nabi Ismail kawin, kan Nabi Ismail kawin 2 kali, itu sudah meninggal itu ibunya. Ibundanya sudah meninggal, Siti Hajar. Berarti setelah Nabi Ibrahim ke Makkah itu kembali lagi ke Hebron ya? Dia kembali ke Hebron. Iya kan? Sana wafatnya di sana kan? Iya. Nah, kembali pulang pergi dari Hebron ke Mekah ini ada ulama mengatakan dia mengendari buraq. Dia mengendari pun jaraknya 1.200 kilo kalau nggak salah. Jadi ada pendapat mengatakan perginya dengan mengendari buraq. Sama dengan yang dikendari oleh Rasulullah. Iya. Jadi dia kalau nggak salah 4-5 kali dia bisa ziarah ke Mekah dalam rangka pergi haji. Nanti ceritanya itu ada lagi Ismail ya. Kita masih ngelanjutin Nabi Ibrahim. Jadi Siti Sarah meninggal dan dimakamkan di kota Hebron. Artinya apa? Saya meyakini bahwa tanah Palestina adalah miliknya Kanaan, bukan Bani Israel. Karena Bani Israel saat itu belum lahir. Belum ada ya. Belum ada. Nanti kita bicara. Kemudian kita akan bercerita juga tentang gimana asal usulnya Bani Israel bisa di Palestina tadi ya. Iya, karena nanti kan keturunannya banyak tuh, Ishak, Yakub, Yakub Yusuf, terus semua Bani Israel adanya di sana. Gitu. Ada lagi? Ya, jadi setelah di Mekah kembali lagi ke Palestina mungkin karena memang berdakwahnya artinya sudah selesai barangkali di Mekah ya. Iya, nanti belum. Oh, belum ya? Belum, kita belum cerita. Nanti jadi begini, bicara Nabi Ibrahim tuh banyak ya kaitannya dengan Nabi Ismail juga ada, kaitannya dengan Lut, Nabi Lut juga ada, kaitannya dengan Nabi Ishak juga ada. Jadi masih panjang ceritanya. Kita coba mengambil Sarahnya dulu nih. Iya. Karena nanti Sarah juga ketemu malaikat, dia tertawa-tawa karena didatangi oleh malaikat saat Nabi Ibrahim menjamu 2 tamu yang akan menghancurkan kota Lut, kota Sodom. Oh, itu juga ada ceritanya. Iya. Oh iya. Sehingga karena penyimpangan itu ya kaum Lut ya. Penyimpangan itu jadi panjang sih. Episodenya panjang. Luar biasa ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi betul-betul ceritanya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan dan sangat menarik sekali. Dan kait-mengkait. Betul. Ya.
Karena pada dasarnya kan dari Nabi Ibrahim turunnya para nabi juga. Iya, para nabi. Makanya Palestina akhirnya disebut tanah para nabi. Tanah para nabi. Yang sekarang sedang bergejolak. Mudah-mudahan Amerika sekarang presidennya kan sudah mulai beda dengan kubu yang sebelumnya ya. Mudah-mudahan itu satu Joe Biden. Joe Biden mudah-mudahan dia pro ke Palestina sehingga bisa memerdekakan. Iya, amin. Itu harapan kita tentunya ya. Ada semangat angin segar untuk kembali lagi ada satu kedamaian di tanah Palestina yang kita harapkan. Amin. Dan Indonesia selalu mendukung untuk hal itu kan gitu ya. Betul. Iya. Baik, sampai di sini dulu. Ya, baik. Insya Allah nanti masih ada cerita panjang dan tentunya mitra Muslim jangan ketinggalan, ikuti terus ya, karena biar bagaimanapun sejarah Islam ini harus kita ketahui. Betul. Agar satu, kembali lagi saya selalu mengingatkan bahwa mempertebar keyakinan keimanan kita terhadap sejarah, terhadap apa yang sudah direncanakan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita hidup di akhir zaman ya, manusia akhir zaman ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Edi Hamdi. Sama-sama. Dan mitra Muslim, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, masih bercerita tentang Nabi Ibrahim. Baik, silakan boleh ditutup. Baik, terima kasih mitra Muslim. Tentunya mohon like and subscribe. Iya. Ya, like and subscribe. Bunyikan loncengnya ya. Lonceng ya. Di channel kami, mudah-mudahan kami bisa memberikan cerita-cerita menarik baik dalam Al-Quran maupun hadis, maupun justru mungkin kami akan juga membaca beberapa Taurat untuk memperkuat ya, sekedar memperkuat, mendukung sejarah itu ya. Sejarah itu ya. Dan tentunya jangan lupa selalu ikuti di channel Satriani Wisata. Iya, kebaikan adalah like and subscribe tadi ya. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.